Karena kondisi terkini banjir di Medan, Sumatera Utara, sudah ada Dedi Zulkifli Tarigan yang akan melaporkan dari sana. Dedi, selamat pagi. Kondisi terakhir pagi ini seperti apa dan wilayah mana saja yang paling terdampak banjir? Ya, selamat pagi Stefani, selamat pagi juga saudara. Saat ini saya berada di kawasan pinggiran Sungai Deli yang lumayan cukup terdampak oleh banjir. Berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk kawasan Sungai Deli lumayan tinggi untuk tahun ini. Hingga yang biasanya jarang terkena banjir di pinggiran kota Medan mulai sudah terdampak. Akibat banjir yang kemarin, ya, di mana luapan air cukup banyak, hingga ratusan orang terpaksa keluar dari rumahnya. Namun sebagian juga masih ada yang bertahan, Stefani. Kalau kami lihat di gambar yang Anda kirimkan ini banyak juga warga yang ternyata masih ada di sekitar rumahnya. Apakah berarti mereka masih bertahan di rumahnya atau seperti apa? Ya, Stefani, untuk warga sebagian ya ada di kawasan pinggiran Sungai Deli rata-rata memang memilih bertahan karena memang sudah jadi banjir langganan. Dan memang harus diakuin untuk tahun ini cukup besar hingga kemarin ketinggiannya 3 meter. Dan di antara mereka yang umumnya bertahan pada akhirnya juga memilih keluar dan terakhir memilih untuk mengungsi di tempat keluarganya. Namun sebagian terpaksa harus ada di posko-posko tenda darurat yang memang sudah disiapkan oleh pihak lurah setempat. Stefani. Ya, ada tempat pengungsian di sana. Kalau Anda pantau di tempat pengungsian sendiri, tadi informasinya sudah banyak bantuan yang datang, tapi distribusinya apakah sudah merata dan semuanya sudah tercukupi atau masih ada hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengungsi di tengah pandemi COVID-19 dan juga banjir yang masih melanda? Ya, untuk perlu diketahui Stefani dan saudara semua, pada kejadian banjir yang kemarin pada hari Jumat, itu terjadi di banyak titik. Di kota Medan sendiri ada 3 titik, kemudian yang paling besar itu ada di titik di daerah namanya Tanjung Selamat yang masuk kawasan Deli Serdang. Nah, untuk yang di kota Medan sendiri, untuk bantuan logistik yang sudah didistribusikan oleh pemerintah kota, itu memang masih sedang diusahakan. Karena rata-rata mereka juga butuh bantuan dari dermawan yang ada melewati di sekitar lokasi. Nah, untuk Tanjung Selamat sendiri yang di Deli Serdang, itu mereka sudah ada posko pengungsian yang memang tempat ngumpul daripada korban banjir yang terutama dari komplek perumahan De Pelamboyan. Stefani. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dedi Tarigan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, masih terkait dengan banjir setinggi 60 cm ini merendam 5 kecamatan di Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi warga yang menjadi korban mengalami kendala akibat kondisi banjir yang masih cukup tinggi. Lokasi terparah banjir terletak di sekitar aliran Sungai Serayu, yakni 12 desa di Kecamatan Kalibagor, Somagede, Patik, Raja, Banyumas, dan Kecamatan Rawalu. Tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi warga yang menjadi korban dan makin terisolasi akibat banjir. Warga diimbau waspada terhadap potensi banjir yang diprediksi masih terjadi seiring hujan deras yang masih mengguyur wilayah Banyumas. Banjir atau bantuan untuk korban banjir maksud kami terus berdatangan ke lokasi pengungsian. Tim SAR gabungan mengantisipasi korban banjir akan kembali ke pengungsian saat banjir kembali tinggi. Sebagian korban kembali ke rumah masing-masing untuk melihat situasi dan kondisi dan bahkan mulai membersihkan lumpur sisa banjir.